Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kalian pada sehat semua ya. Perkenalkan, nama kakak Salsabila Adira Nadine, NIM 21102011015. Kakak di sini dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Adik-adik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik adik-adik, sekarang kita akan mulai belajarnya ya. Nah, di sini kakak mau menjelaskan ke kalian tentang materi ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD tema 8, yaitu gaya dan gerak. Baik adik-adik, pembahasan materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang kedua, macam-macam gerak benda. Dan yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Adik-adik, di sini kakak mau bertanya kepada kalian, apakah gaya dan gerak itu sama? Oh, tentu beda adik-adik. Karena apa? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Itulah perbedaan antara gaya dan gerak adik-adik. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang gaya dapat mempengaruhi benda. Gaya dapat mempengaruhi benda ini ada dua. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda gerak. Di sini kakak akan menjelaskan tentang gaya mempengaruhi benda diam. Apa sih gaya mempengaruhi benda diam itu? Sebagai contoh, yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya, yaitu berupa gaya otot kaki, atau bola diam ini akan bergerak menuju ke gawang itu. Artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak. Apa sih gaya mempengaruhi benda bergerak tersebut? Contohnya, ketika kita bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini melaju dengan pelan. Juga begitu pula, ketika kita mengayuh sepeda ini dengan cepat, maka laju sepeda ini lebih cepat kencang. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bahas tentang materi gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Selanjutnya, kita akan bahas materi yaitu macam-macam gerak benda. Macam-macam gerak benda ini yaitu ada 8 macam. Yang pertama, gerak berputar. Yang kedua, gerak mengelinding. Yang ketiga, gerak jatuh. Yang keempat, gerak mantul. Yang kelima, gerak mengalir. Yang keenam, gerak mengapung. Yang ketujuh, gerak melayang. Dan yang kedelapan, gerak tenggelam. Macam-macam gerak benda tersebut akan kita jelaskan satu persatu. Nah, materi yang pertama yaitu gerak berputar. Gerak berputar merupakan gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya, ada gambar kipas angin yang di bawah. Gerak berputar pada kipas angin, kalian bisa perhatikan bahwa kipas angin ini bergerak mengelilingi titik porosnya.
Yang kedua, gerak mengelinding. Gerak mengelinding merupakan gerakan berputar sambil berpindah tempat. Kalian bisa lihat contoh di bawah ini. Contohnya, roda sepeda dan roda mobil. Kedua roda ini bergerak secara berputar, namun berputar berpindah tempat sehingga roda ini disebut dengan mengelinding. Yang ketiga, gerak jatuh. Gerak jatuh merupakan gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Contohnya, kalian bisa perhatikan gambar di atas ini. Buah yang jatuh dari pohonnya. Kalian bisa perhatikan buah yang semula berada di atas, kemudian jatuh sehingga berada di bawah. Ini adalah contoh dari benda yang jatuh. Yang keempat, gerak memantul. Gerak memantul merupakan gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Contohnya, saat seseorang memantulkan bola basket. Saat bermain bola basket, kamu memantulkan bola tersebut ke lantai lapangan. Bola yang karena dorong ke lantai akan membuat kembali ke arahmu. Yang kelima, gerak mengalir. Gerak mengalir merupakan gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, ketika kita menuangkan air dari teko ke dalam gelas, nah kalian bisa perhatikan air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu contoh gerak mengalir. Yang keenam, gerak mengapung. Gerak mengapung ini merupakan suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Contohnya, perhatikan perahu berada di atas permukaan air sehingga perahu ke atas ini kita sebut dengan mengapung. Yang ketujuh, gerak melayang. Gerak melayang merupakan suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Contohnya, telur. Kalian bisa perhatikan telur ini melayang di dalam air. Telur ini berada di antara permukaan air dan juga dasar air. Yang kedelapan, gerak tenggelam. Gerak tenggelam merupakan suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Contohnya, batu. Batu yang berada di dasar air akan tenggelam. Nah, adik-adik, itulah penjelasan dari macam-macam gerak benda tersebut. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang mempengaruhi gerak benda. Hal-hal yang mempengaruhi gerak benda ada 4. Yang pertama, berat benda. Yang kedua, luas permukaan benda. Yang ketiga, bentuk permukaan benda. Yang keempat, bentuk permukaan lintasan. Nah, itulah hal-hal yang mempengaruhi gerak benda tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yaitu yang pertama, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Kalian bisa perhatikan gambar botol yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa bentuk benda dapat berubah saat mendapat gaya yang cukup. Makin besar gaya, makin besar perubahan benda yang terjadi. Nah, apa yang terjadi saat sebuah botol plastik dikeremas atau kita pukul? Nah, yang terjadinya, botol plastik ini kita dapat berubah menjadi gepeng. Jika kita remas atau kita pukul, nah, tangan memberi tekanan pada botol plastik. Artinya, tangan memberi gaya pada botol plastik tersebut sehingga menyebabkan bentuk dari botol plastik tersebut berubah menjadi gepeng. Akibat dikenai gaya, jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda dari bentuknya seperti ini menjadi. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Kalian bisa perhatikan contoh gambar di sebelah ini, yaitu pada plastisin. Nah, jika plastisin ini kita tekan atau kita gulung, maka bentuk plastisin ini akan berubah.
Namun, jika plastisin ini tidak kita berikan gaya, maka plastisin ini akan tetap bentuknya. Nah, apabila kita berikan gaya tekan dan gulung akan berubah menjadi bentuk yang berbeda. Nah, dapat kita buktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari bentuk awalnya seperti ini hingga akhirnya seperti ini. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri belajar pada hari ini, ada baiknya kita doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin. Adik-adik, itulah materi yang kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga materi yang kakak sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Apabila kakak ada salah-salah kata, kakak memohon maaf kepada Allah dan semua adik-adik. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.